Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mutiarani dari kelompok 3 bersama teman-teman saya bernama Dwi Indriawati, Seli Desmia, dan Deti Nursabana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan saling berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah diungkapkan oleh M.J. Susilo pada tahun 2007, pendidikan adalah hal yang sangat menentukan untuk mencapai kemajuan di semua bidang mata pencaharian dalam memilih dan membina kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kedudukan manusia. Dalam hal ini, kurikulum sebagai pedoman dan pelaksanaan kegiatan belajar berarti bahwa dalam kurikulum terdapat panduan untuk interaksi antara guru dan siswa. Nah, sekarang apakah kalian tahu tentang bagaimana konsep pengembangan kurikulum dalam pembelajaran dan bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu konsep saya dan konsep yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan kurikulum. Pertama, dalam Nasution menafsirkan kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang direncanakan untuk pembelajaran anak-anak. Pandangan tradisional tentang kurikulum merumuskan bahwa kurikulum adalah beberapa mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Menurut Laswardi pada tahun 2017, definisi paling umum dari kurikulum adalah seperangkap mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa. Selanjutnya ada implementasi kurikulum yang berupa memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum yang merupakan tahap akhir pengembangan kurikulum untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran, tingkat pencapaian program yang direncanakan, dan hasil kurikulum tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembelajaran. Belajar yaitu proses yang ditandai oleh perubahan dalam diri seseorang, dan pembelajaran yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidik melalui penggunaan berbagai media atau sumber belajar. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses transaksional atau hubungan timbal balik antara komponen-komponen sistem pembelajaran, yaitu pendidik, siswa, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses pembelajaran guna mencapai perubahan komprehensif pada siswa. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata menyatakan, prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini adalah landscape yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Dan prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Hal yang sama dinyatakan oleh Hermawan di Sudrajat menyarankan 5 prinsip
dalam pengembangan kurikulum atau bisa dikatakan prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Yang kedua adalah fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan walaupun kondisinya berbeda-beda. Nah, baik, untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai prinsip kurikulum, selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajar sebagai guru maupun yang belajar, yaitu peserta didik. Nah, selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Lalu, selanjutnya yang keempat ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah proses pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan. Lalu sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Itu mungkin dari prinsip efisiensi. Lalu yang terakhir ada prinsip efektivitas, di mana pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip efektivitas ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Nah, kelima prinsip tersebut merupakan termasuk ke dalam prinsip umum pengembangan kurikulum. Lalu ada prinsip khusus. Dikemukakan oleh Toto Ruhimat dalam Sukma Dinata tahun 2000 menjelaskan beberapa prinsip pengembangan kurikulum khusus, yaitu yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada yang pertama, ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, survei mengenai persepsi para orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang tertentu. Yang keempat, survei tentang manpower atau sumber daya manusia (SDM). Yang kelima, ada pengalaman negara lain dalam masalah yang sama. Dan keenam terakhir yaitu penelitian. Lalu yang kedua ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.
Ada beberapa pertimbangan yang harus diperlukan untuk menentukan isi kurikulum. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Lalu yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu yang ketiga, ada unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. 3. Ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Untuk menentukan kegiatan proses belajar mengajar, harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Apakah metode belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? B. Apakah metode tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? C. Apakah metode tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat? D. Apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor? 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan: A. Alat atau media apa yang diperlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tidak ada, apakah ada penggantinya? B. Kalau ada, yang harus dibuat hendaknya memperhatikan bagaimana membuatnya, siapa, biaya, serta waktu pembuatan. C. Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain. D. Bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. E. Apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa atau guru atau kedua-duanya? F. Apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? G. Apakah metode tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar mengajar di rumah dan di sekolah? H. Untuk apa keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan yang menekankan learning by doing di samping learning by saying and knowing? Atau prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Hal-hal yang harus diperhatikan: A. Mencantumkan alat penilaian, B. Menyusun alat penilaian, dan C. Pengelolaan hasil penilaian. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.